Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat yang ke-103 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-103 ini ada bacaan summa ba'asna min ba'dihim. Pada bacaan ini ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ba. Ini dinamakan iklab. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf mim. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idgham mutamasilan. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf sin yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tarkik karena huruf ro ini didahului oleh huruf yang berbaris kasroh.
Dan selanjutnya ada huruf ain yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun. Ini bukan mad layin, karena mad layin itu bila mana dihentikan membacanya. Namun ini hanya dinamakan layin saja, karena berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati dan ditandai dengan bulatan kecil. Bulatan kecil ini dinamakan siprul mustadir atau dengan sebutan sipir mustadir dan tidak boleh dibaca panjang. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris kasroh berdiri didahului dengan huruf yang hidup, yaitu huruf hamzah yang berbaris kasroh. Ini dinamakan mad silah qasirah yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat bila mana disambungkan membacanya. Namun bila mana dihentikan membacanya, maka huruf H yang ada pada kalimat biha ini bukanlah menjadi mad tabi'i, namun hanya dibaca 1 harkat saja atau 1 ketukan saja. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof jaiz. Artinya boleh dilanjutkan membacanya atau boleh pula dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf do. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini didahului oleh huruf yang berbaris doma. Dan selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ain yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam sukun menghadapi huruf mim. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi madarid li sukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harkat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.